tidak menaik, tidak menaik, tidak lanjut, tidak menaik, 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 tidak menaik. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saat ini firman Tuhan menyapa kita. Masih di dalam perayaan Pentakosta, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pada waktu itu para murid memang sedang berkumpul merayakan Hari Raya Pondok Daun pada waktu itu. Sehingga mereka bersukacita karena hasil panen yang besar, mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan itu. Dan tepat pada hari itu adalah Hari Raya Pentakosta bagi mereka, di mana mereka menantikan roh yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yaitu Parakletos. Roh itu diberikan kepada para murid. Yang menarik, di sana tiba-tiba turunlah seperti lidah-lidah api dan didahului dengan tiupan angin yang keras. Dan mereka bisa berbicara dengan bahasa yang diberikan oleh roh itu. Menarik, karena di sana dituliskan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, lalu bahasa apa yang mereka ucapkan? Atau bahasa apa yang mereka dengar? Memang kemudian di ayat selanjutnya kita bisa melihat dari data yang ada yang ditulis oleh Lukas ini, bahwa di sana ada orang Partia, ada orang Media, orang Elam, Mesopotamia, penduduk Kapadokia, dan sebagainya. Bermacam-macam. Lalu seorang teolog juga mengatakan, namanya adalah Ted Bobos, dia mengatakan, what language was heard? Bahasa apa yang didengar? Duh, menarik Bapak Ibu. Itu artinya, apakah mereka, karena di dalam firman Tuhan ini juga dikatakan, semua orang terkejut. Bukankah mereka orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa dalam bahasa kita? Nah, itu artinya menjadi pertanyaan, apakah betul kemudian para murid, para rasul, dan murid-murid yang lain semuanya itu berbicara dengan bahasa masing-masing dengan banyak orang, ada banyak audiens di sana, mereka mengerti. Artinya, apakah murid kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa Elam, bahasa Partia, bahasa Media, bahasa macam-macam, atau ini yang pertanyaan menarik yang kemudian diungkapkan oleh Ted Bobos. Lalu bahasa apa yang mereka dengar? Apakah mereka mendengar bahasanya masing-masing, atau Gregorius Nasa mengatakan bahwa para murid itu berbicara dalam bahasa Ibrani. Mereka tetap menggunakan bahasa mereka. Tetapi masing-masing orang itu dengan bahasa macam-macam itu bisa mengerti apa yang mereka ucapkan dalam bahasanya mereka sendiri. Itu yang menarik. Nah, karena itu juga Daniel Setiabudi kemudian mengungkapkan bahwa kalau begitu jangan diterjemahkan dalam glosolali dong. Lalu apa?
Terjemahnya adalah pneumelali. Begitu kata Pak Daniel. Nah, tetapi saudara-saudara, apakah kemudian kita menginterpretasikan masing-masing? Terserah. Monggo, saudara-saudara bisa membahasakan masing-masing. Bisa tidak ya, para murid itu memang fasih berbicara bahasa lain. Seperti yang kita dengar, kita tahu sampai hari ini ada bahasa-bahasa roh begitu yang sering diucapkan oleh saudara-saudara kita yang memang menggunakan bahasa lain. Ya silahkan saja. Atau juga bisa kita menggunakan bahasa kita sehari-hari, tetapi orang yang berbahasa berbeda itu bisa mengerti apa maksud dari yang kita ucapkan. Nah, kenapa demikian? Poinnya ada di ayat yang ke-11. Sebab di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apakah kemudian mendengar dalam bahasa kita sendiri itu artinya berbahasa dengan bahasa lain tadi, bahasa Partia, Elam, sebagainya, atau menggunakan bahasa orang Galilea tetapi orang Partia, Elam, dan sebagainya mengerti? Nah, mari kita bisa menafsirkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi poinnya di ayat 11 ini mau menunjukkan bahwa apapun bahasa yang mereka gunakan, bagaimana cara orang-orang itu mendengar, intinya, poinnya adalah kuasa Roh Kudus ini diberikan supaya para murid bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masih menghayati tentang Pentakosta itu. Apakah saudara bisa berbahasa roh? Apakah saudara tidak mampu melakukan itu? Atau menggunakan bahasa lain? Atau saudara belajar dengan berbagai bahasa? Silakan. Karena itu sebenarnya bagi saya itu media. Bukankah seperti sekarang saya menyampaikan ini juga sebagai media. Utamanya juga bukan ucapan. Tetapi apakah saudara mengerti firman yang disampaikan, firman yang diberitakan, dan memahami bagaimana kehendak Allah atas hidupmu? Itu utamanya. Apakah kemudian bahasa yang saudara gunakan bermacam-macam, bervariasi? Silakan. Tetapi intinya adalah satu. Kesaksian tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari bersyukur sebab dengan berbagai-bagai bahasa. Kemudian Alkitab juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda. Kenapa? Karena seperti tujuan Roh Kudus itu hadir. Supaya semua orang mengerti, memahami kuasa Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Masih dalam rangkaian penghayatan Pentakosta. Hari ini kami belajar Tuhan tentang glosolali. Atau bahasa roh yang Tuhan berikan bagi para rasul dan murid-murid pada waktu itu. Ada banyak yang bisa menerjemahkannya. Ada banyak hal yang mengembangkan apakah menggunakan bahasa lain atau dimengerti oleh orang lain. Ada banyak Tuhan. Yang kami pahami ini menjadi misteri ilahi-Mu. Bahwa Engkau memberikan kami kemampuan berbicara. Dan kemampuan untuk mengerti tentang maksud dan kehendak Allah. Itu yang utama. Sebagaimana juga firman-Mu Tuhan mengingatkan kami. Bahwa ketika kami menggunakan bahasa itu, tujuan yang kami pakai hanya satu. Tujuan yang kemudian dilakukan hanya satu. Yaitu bersaksi dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang hebat dan luar biasa. Nah, karena itu Tuhan, apapun bahasa yang kami gunakan, itu semua menjadi media yang Allah berikan bagi kami. Jangan sampai kemudian bahasa ini menjadi batasan atau membuat kami terkotak-kotak satu dan yang lainnya. Tetapi justru melalui bahasa yang Tuhan berikan bagi kami semua, bahasa itu menjadi media memfasilitasi kami bersaksi atas kasih dan karunia Allah yang besar bagi seluruh umat manusia dan juga ciptaan. Karena itu mari Tuhan,
Kami menyambut bahwa kuasa Roh-Mu itu masih terjadi dan tetap terjadi hari ini, esok, dan lusa. Roh-Mu menyertai kami untuk kami bersaksi tentang Allah yang luar biasa itu. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jangan kecil hati apakah saudara mampu menggunakan bahasa roh atau tidak. Jangan berkecil hati ketika juga saudara-saudara harus bersaksi kemana saja. Sebab mungkin bahasa kita hanya bahasa Indonesia. Ada di dalam kita menaik, dia tidak menaik, kita menaik. Di dalam tidak menaik, dia tidak menaik. Nah, kita menaik, kita menaik, dia tidak menaik.